warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi usaha ya. Mungkin untuk secara materi kalian sudah belajar dari buku atau referensi sumber yang lain. Di sini yang menjelaskan sedikit bagaimana usaha itu. Konsep dari usaha itu bagaimana tuh? Diperhatikan kegiatan yang dilakukan ya untuk mencapai sesuatu ini ya, berarti kegiatan yang dilakukan misalnya ingin punya uang, berarti harus melakukan apa yang namanya usaha, atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu keinginan. Misalnya kalian sebagai seorang mahasiswa belajar keras, pengen belajar keras ya, maksudnya ingin mencapai supaya nilainya tuh bagus, nilainya dapat A atau IP-nya 4 misalkan. Berarti kalian harus melakukan apa? Usaha. Apa usahanya kalian? Ya belajar, mencari materi, dan lain-lainnya. Misalkan lagi ada seorang pedagang yang setiap hari menawarkan dagangannya. Dia ingin apa? Punya keuntungan supaya dagangannya tuh laris dan dia punya untung yang lebih. Maka dia juga harus melakukan yang namanya usaha. Contoh lagi, ada anak yang ingin mengambil mainannya di rak yang agak tinggi. Kemudian ia ingin mengambilnya, bagaimana caranya? Dia juga harus melakukan usaha. Salah satu caranya ini, dia menggunakan bangku ya untuk naik supaya dia bisa meraih rak yang agak tinggi tadi. Ini contoh salah satu usaha yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu. Nah, tapi di dalam fisika di sini ya, di dalam fisika usaha sendiri punya pengertian yang mempunyai sudut pandang yang berbeda ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak ya, juga. Nah, di sini usaha di dalam fisika apa pengertiannya? Di dalam fisika, usaha itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sehingga benda itu menjadi bergerak. Nah, jadi hubungannya gaya di sini, kita ngasih gaya pada benda itu supaya benda itu bergerak, seperti contoh ini, ya. Seperti contoh di sini, kita tahu bahwa di sini dia ada 3 orang ya ingin mendorong sebuah benda ini supaya jet ski-nya ya supaya bisa bergerak. Dia memberikan yang namanya gaya. Supaya usaha itu berhasil, maka gaya itu harus mendapatkan hasil untuk menggerakkan ini. Kalau ini tidak bergerak, berarti dia kan melakukan usaha yang sia-sia, tidak ada yang namanya pergerakan. Jadi intinya usaha di dalam fisika adalah gaya yang diberikan oleh benda supaya benda itu bisa bergerak. Jadi mencapai sesuatunya adalah pergerakan dari benda ini. Kalau bendanya bergerak berarti berhasil usahanya. Ada usaha yang dikeluarkan, tapi kalau tidak bergerak berarti usahanya sia-sia, seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, seperti ini. Ada gambar yang atlet mengangkat angkat besi ya. Dia mempunyai yang namanya gaya untuk mendorong ini ya, angkat besinya ya dari posisi awal ke atas sehingga dia bisa dari jongkok menjadi berdiri ya. Jadi ada pergerakan posisi ini ya, barbelnya dari posisi dia jongkok sampai berdiri kan ada pergerakan karena jarak mempunyai perubahan ketinggian ya kan. Nah, maka usahanya ada seperti itu. Terus misalkan ini ada seorang pencuri ya, narapidana ya, ada narapidana pengen mendorong tembok penjaranya didorong. Aku ingin berusaha melarikan diri misalkan, aku akan mendorong tembok ini. Ternyata tembok ini
tidak bergerak, tidak berpindah, ya. Tidak berpindah, tidak bergerak, maka ini menunjukkan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan oleh orang itu. Jadi usaha yang dilakukan adalah sia-sia, seperti itu. Nah, jadi intinya usaha itu gaya yang diberikan pada benda supaya benda itu bergerak. Jadi capaiannya adalah benda itu bisa bergerak, ya. Nah, dari sini maka ada dua syarat untuk terjadinya usaha. Yang pertama, gaya yang bekerja, kemudian adanya perpindahan. Oke. Karena adanya gaya dan adanya perpindahan, maka secara konsep ini ada percobaan tapi kayaknya nggak perlu, ya. Nah, di sini secara matematis, ya, maka usaha didefinisikan dengan rumus W sama dengan F. F adalah gayanya, delta X adalah perpindahan tadinya, ya, perpindahan pergerakan benda itu sejauh X. Jadi W sama dengan F kali X. F itu mempunyai satuan Newton, kalau X mempunyai satuan meter. Jadi satuan usaha adalah Newton meter atau Joule, gitu ya. Oke. Jadi satuan usaha adalah Joule atau Joule atau Newton meter, sama aja. Oke. Nah, di sini di dalam usaha sendiri ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana apabila gaya yang bekerja pada benda itu tidak searah, ya, dengan arah perpindahannya atau membentuk sudut tertentu? Nah, misalkan dia mendorongnya tidak searah, tidak lurus, ya, tapi memakai tongkat misalkan, jadi kan ada sudut yang dibentuk, maka di sini usahanya kalau tidak searah, ya, usaha yang dilakukan akan menjadi lebih kecil. Kenapa dia lebih kecil? Karena dia di dalam rumusnya sendiri secara matematis ada tambahan cos alfanya di sini. Cos alfa adalah sudut antara gaya yang diberikan terhadap posisi lurusnya, posisi perpindahannya, ya. Nah, di sini alfanya tadi F cos alfa. Di sini ada contoh soal. Berapakah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencoba menarik sebuah balok dengan gaya sebesar 50 Newton sehingga balok tersebut berpindah sejauh 8 meter? Oke, di sini yang diketahui adalah gaya. Yang diketahui gaya kita di sini, ya, 50 Newton berpindah sejauh 8 meter. Saya pakai orat-oratan di sini. Oke. Yang diketahui gayanya F 50 Newton dan perpindahnya X 8 meter. Sudah diketahui semuanya, kan? Kita masukkan aja ke rumusnya. Secara matematis kan usaha adalah gaya yang diberikan oleh pada benda untuk memindahkan sejauh X, X. Maka F-nya 50 kali 8. Karena satuannya sudah sesuai, ya, jadi tidak usah berubah, tidak usah mengkonversi. Jadinya berapa? 400 Joule atau Newton meter. Oke, paham, ya? Untuk soal selanjutnya, seseorang menarik sebuah vacuum cleaner dengan gaya 50. Nah, dia menarik dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah perpindahnya. Nah, sedangkan perpindahnya sejauh 8 meter. Nah, di sini berarti kita memakai persamaan yang ada sudutnya tadi, karena dia membentuk sudut. Tinggal aja ini berarti gayanya sama, ya, dan jaraknya sama, ya, karena ada titik 30 derajat, ya, alfanya. Nah, maka W sama dengan F kali X cos alfa, gitu aja. Berarti 400 cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3, ya. Berarti 400 kali setengah akar 3 sama dengan 200 akar
3 Joule. Ya. Selanjutnya nomor 3, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 detik kemudian kecepatan itu 3 kali semula. Jika massa mobil 1000 kg, hitunglah usaha. Nah, di sini yang diketahui cuma kecepatan sama massa. Kita pakai persamaan yang mana, rumus yang mana? Oh, di sini ada jawabannya ya. Oke. Nah, di sini. Nah, yang diketahui tadi kan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Nah, ini kok ada X0 sama dengan 0, Bu? Nah, dari mana? Di sini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi posisi awal jaraknya dianggap dia di dalam posisi 0, belum bergerak ya. Nah, masanya 1000 kg. Kemudian dia VT-nya, VT itu apa? Kecepatan ini ya. 10 detik ya, 10 detik kemudian, jadi waktunya, time-nya itu 10 sekon ya. V-nya menjadi 3 kali semula, jadi V pada waktu T 10 detik itu dia berubah menjadi 3 kalinya, dari 10 ke 3 kali, berarti 3 kali 10 ya, 30 meter per sekon. Dengan time-nya tadi T-nya adalah 10 sekon, ditanya apa? Usahanya. Nah, di sini kita memakai rumus yang masih ingat ya, GLBB ya. Di sini ada VT sama dengan V0 A plus AT. Nah, VT-nya 30, kita masukkan aja 10. V0-nya 10, A kali T. Di sini kita mencari A-nya dulu. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana? Kita coba tulis ya. Di sini ya. Kita coba menulis di sini. Nah, 30 meter per sekon, jadi 10 sama dengan 10 meter per sekon A kali 10S. Ini kan nanti jadinya 10A ya. Berarti sini. Saya tulis di sini ya. 3. Maaf. Kok nggak bisa? Oke, kita hapus dulu. Ya, nggak mau dihapus. Oke. Pensilnya ketebelan. Oke, kita terus di sini aja. 30 ya. 30 ditambah ditambah. Karena dia 10 ini pindah posisi, berarti dia kurang ya, maaf. Berarti saya coret aja di sini. Ini juga coret. 30 dikurangi 10 sama dengan 10A. Nah, ini 30 kurangi 10 adalah 20 sama dengan 10A. Maka A sama dengan 20 dibagi 10. Ini pindah posisi, karena ini kali pindah posisi jadi bagi ya. 20 bagi 10 sama dengan 2. Satuannya jangan lupa dia punya satuan meter per sekon kuadrat untuk percepatannya. Setelah itu kita mencari posisi setelah 10 sekon. Berapa posisinya setelah 10 sekon? Nah, di sini memakai rumus X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Posisi pertama dia 0, belum bergerak ya. V0 kali T 10 kali 10 ditambah setengah, A-nya sudah ketemu 2, T-nya 10 kuadrat ya. 0 ditambah 10 kali 10 adalah 100, ditambah setengah kali 2, bilang ya. 10 kuadrat 100. Nah, 100 tambah 100 sama dengan 200 meter. Nah, di sini setelah diketahui X-nya, A-nya, W sendiri kan rumusnya tadi apa? W sama dengan F kali X ya. X-nya ada ketemu. Nah, F-nya didapat dari mana, Bu? Nah, ini udah ada A. Udah ada tadi di atas masanya. Masih ingat ya hukum Newton? F sama dengan M kali A. Nah, di sini maaf. Bawahnya pasti ada. Nah, di sini. F sama dengan M kali A.
ya. Maka 1000 dikalikan 2 sama dengan 2000 Newton. Kita masukkan ke rumus V sama dengan F kali F. Ini kok S, tadi X, boleh X, boleh S. Yang penting ini lambang untuk jarak gitu aja. Ya. 2000 kali X-nya tadi 200 ya, ketemu. Berarti 400.000. Atau kalau kita buat notasi, jadinya 10-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 4 kali sepakat 5 Joule. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, usaha ini diberikan pada benda supaya benda itu bergerak. Nah, supaya benda bergerak itu kita melakukan yang namanya usaha. Tapi jika benda itu tidak bergerak, maka usahanya sia-sia. Nah, seperti kalian ingin mempunyai nilai yang bagus di mata kuliah ini, misalkan. Berarti apa? Kalian harus melakukan usaha, mempunyai gaya belajar bagaimana supaya bisa ada perubahan. Misalkan perubahan apa? Wah, aku jadi nggak paham, ya. Tidak paham menjadi paham. Nah, tidak paham menjadi paham. Berarti kan ada perubahan ini, pergerakan. Maka usahamu ya tidak sia-sia. Makanya kalau tidak paham, belajarlah supaya kamu jadi paham. Seperti itu. Oke. Ya, ini rangkuman usaha. Oke. Cukup sekian untuk penjelasan dari materi usaha. Mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.